Shalom, nama saya Iwan Kristiawan, NIM saya 2101149 dari kelas S1 Teknik Perminyakan D 2021. Pada presentasi kali ini saya akan membawakan materi tentang Numerical Simulation of Fluid Flow and Heat Transfer in Wellbore. Adapun yang akan saya bahas yang pertama ialah pendahuluan, yang kedua perpindahan panas di lubang sumur, yang ketiga hasil dan diskusi, yang keempat kesimpulan. Abstrak. Pemodelan perpindahan panas yang akurat dapat berkontribusi secara signifikan di ranah tersebut. Suhu bumi umumnya meningkat dengan kedalaman. Jadi saat fluida panas dari lubang bawah naik ke lubang sumur, suhunya lebih tinggi dari suhu bumi sekitarnya yang menyebabkan kehilangan panas di sekitarnya. Ketika laju aliran fluida meningkat, lebih banyak fluida yang lebih panas dari dasar menggantikan fluida yang lebih dingin di dalam lubang sumur pada titik tertentu, dan oleh karena itu temperaturnya meningkat. Yang pertama, pendahuluan. Sebagian besar isi hidrokarbon berada hampir di ambang penipisan. Penting bagi kita untuk mengingat bahwa total cadangan hidrokarbon dunia terbatas dan semakin berkurang setiap hari. Demikian menjadi kewajiban untuk menemukan sumber daya baru dan mengembangkan cara yang efisien dan layak secara ekonomi untuk mengekstraksi yang tersedia. Salah satu karya paling awal bidang ini dapat ditelusuri ke Sandberg et al. yang menunjukkan utilitas untuk mengukur temperatur fluida lubang sumur. Yang kedua, perpindahan panas di lubang sumur. Model awal disarankan oleh Rami, di mana ekspresi analitis untuk lubang suhu di dalam sumur diperoleh. Model ini mempertimbangkan masalah aliran panas dalam keadaan tunak, mengabaikan konduksi panas dalam arah vertikal, perubahan laju injeksi fluida, horizontal gradien suhu, dan setiap variasi kapasitas panas atau densitas bahan formasi. Model kedua, termasuk model Maclay, dan model serupa lainnya yang mengandalkan keseimbangan energi untuk cairan yang dihasilkan dan mengabaikan sifat membentuknya. Berikutnya, pembentukan distribusi temperatur. Aliran panas suatu dimensi transien di sekitar sumur diberikan oleh persamaan diferensial sebagai berikut. Hasan dan Kabir mengembangkan model formasi distribusi suhu berlaku untuk kondisi batas dalam lubang sumur yang memungkinkan perhitungan panas lubang sumur dengan mudah dan temperatur fluida yang mengalir untuk keadaan tunak. Berikutnya, perpindahan panas antara formasi sekitarnya dan lubang sumur antar muka tanah dihitung menurut persamaan diferensial sebagai berikut, yaitu suhu fluida lubang bor dikendalikan oleh laju kehilangan panas dari lubang sumur ke formasi di sekitarnya, yang pada gilirannya merupakan fungsi dari waktu dan kedalaman produksi atau injeksi. Berikutnya, keseimbangan energi fluida lubang sumur. Remi mengembangkan solusi perkiraan untuk masalah perpindahan panas konduksi yang melibatkan pergerakan fluida selama di dalam lubang sumur. Dalam solusi ini, dua asumsi utama mempertimbangkan. Yang pertama, aliran panas melalui hambatan termal yang berada di lubang sumur. Yang kedua, panas mengalir menjauhi lubang sumur. Berikutnya, keseimbangan energi fluida lubang sumur dapat dilihat pada gambar yang saya tampilkan di PowerPoint ini. Ini merupakan gambar di mana panas mengalir menjauhi lubang sumur yang melibatkan fluida selama di dalam lubang sumur. Perpindahan panas fluida mengalir dari dasar sumur ke permukaan melalui tabung menyebabkan terjadinya penurunan suhu fluida dalam tabung. Kehilangan panas dari fluida sumur bergantung pada distribusi suhu pada bumi. Berikutnya, energy balance of the wellbore fluid. By Remy, the classic model advance. Dimulai dengan persamaan sebagai berikut, di mana Q adalah perpindahan panas
E adalah energi, H adalah entalpi cairan. Berikutnya, bagian numerik. Pemodelan aliran fluida dan perpindahan panas melalui lubang sumur stainless steel dengan diameter luar 0,073 diameter dalam casing 0,18 meter kedalaman 1,5 km, aliran minyak mentah melalui pipa dengan kecepatan 7,12 meter per second, suhu 673 Kelvin, dalam kasus lift gas yang mencakupi injeksi gas dalam casing untuk meningkatkan produksi lubang sumur. Untuk pekerjaan ini, kecepatan gas yang diinjeksikan adalah 0,01 meter per second, suhu 573 Kelvin. Semua hasil diperoleh dengan menggunakan ANSYS Fluid versi 16. Berikutnya, hasil dan diskusi. Distribusi kecepatan. Gambar 2 menunjukkan kontur distribusi kecepatan minyak mentah melalui tubing. Kecepatan minyak mentah terlihat menurun di hilir sepanjang pipa. Kecepatan minyak menurun sepanjang tubing karena kehilangan volume total yang menyebabkan gesekan antara dinding tubing dan minyak mentah. Berikutnya, distribusi tekanan. Gambar 4 menyajikan kontur distribusi tekanan minyak mentah melalui tubing dan dapat disajikan sebagai distribusi tekanan di centerline tubing. Berikutnya, AD viscosity. Viskositas menyebabkan tegangan geser sebagai respon terhadap pemotongan aliran. ADs menyebabkan efek yang sama, tetapi mereka melakukannya dengan memindahkan cairan lebih cepat secara fisik ke daerah yang lebih lambat dan memindahkan cairan yang lebih lambat ke daerah yang lebih cepat. Banyak perusahaan kecil membuat cairan berperilaku seolah-olah memiliki viskositas lebih. Fenomena ini dapat disajikan pada gambar 6, menampilkan kontur edi viskositas minyak mentah yang mengalir melalui tubing. Nilainya menjadi lebih besar pada saat masuk dan berfluktuasi antara penurunan dan peningkatan sepanjang pipa. Selanjutnya, turbulent eddy dissipation. Turbulent eddy dissipation untuk aliran minyak mentah ke atas melalui tubing dapat disajikan pada gambar 8 yang menyajikan kontur turbulent eddy dissipation. Nilainya menjadi besar hanya di bagian masuk dan secara bertahap dikurangi sepanjang tubing hingga mencapai nilai minimum di bagian keluar. Berikutnya, turbulent kinetic energy. Energi kinetik turbulen dapat didefinisikan sebagai varian fluktuasi kecepatan dengan dimensi meter kuadrat per second kuadrat. Energi kinetik turbulen untuk mengalirkan minyak mentah ke atas melalui tubing nilainya menjadi lebih besar di bagian masuk dan diminimalkan sepanjang pipa hingga menjadi nilai yang lebih rendah di bagian keluar. Berikutnya, distribusi temperatur. Distribusi suhu melalui garis tengah tubing terlihat bahwa temperatur minyak mentah mengalami penurunan di sepanjang garis tengah tubing dan nilai minimum pada pipa keluar, karena panas akan berpindah dari minyak mentah yang bertemperatur lebih rendah. Berikutnya ialah koefisien perpindahan panas. Koefisien perpindahan panas merupakan konstanta proporsionalitas antara perbedaan suhu termodinamika dan fluks panas dan luas permukaan tempat terjadinya perpindahan panas. Nilainya minimum pada saat masuk dan tiba-tiba meningkat melalui dari total panjang tubing, kemudian distabilkan hingga setengah dari total panjang tubing, dan tiba-tiba meningkat melalui seperempat akhir tubing. Yang keempat, kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil proyek paper ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan minyak mentah tampaknya menurun di hilir sepanjang pipa. Yang kedua, tekanan tampaknya berkurang sepanjang tubing akibat kerugian yang menyebabkan gesekan antara dinding tubing dan minyak mentah. Yang ketiga, viskositas eddy dari minyak mentah menjadi lebih besar pada saat masuk dan berfluktuasi antara turun dan naik sepanjang tubing. Yang keempat, disipasi pusaran turbulen menjadi besar hanya di bagian masuk. Yang kelima, secara bertahap kurang dari sepanjang tubing sampai mencapai nilai minimum di bagian keluar.
Yang keenam, energi kinetik turbulen menjadi lebih besar di bagian masuk dan diminimalkan di seluruh tubing hingga menjadi nilai yang lebih rendah di bagian keluar. Temperatur minyak mentah mengalami penurunan sepanjang tubing centerline dan nilai minimum pada tubing exit. Nilai koefisien perpindahan panas menjadi minimum pada saat masuk dan meningkat tiba-tiba melalui dari total panjang tubing. Dari hasil presentasi saya mendapatkan referensi dari Rashid Farhan, Lafa Hasan, Hatan Hussein, dan Asad Salim Bed. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.